Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, dalam kondisi pada saat ini Ramadan kita masih tetap berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah, tapi juga kita sebagai masyarakat yang hidup dalam satu negara yang ada pemimpin dan aturan-aturannya. Pada saat ini dari pemerintah kita sudah menginstruksikan, merintahkan kepada kita sebagai rakyat untuk bekerja dari rumah, untuk belajar dari rumah, untuk beribadah dari rumah. Mungkin kita rasakan berat karena kita tidak terbiasa seperti itu. Belajar dari rumah bagi anak-anak kita mungkin belum terbiasa seperti itu, tapi demi waktu kita bisa jalani. Begitu juga kerja dari rumah mungkin juga terasa berat, tapi kita harus laksanakan, itu sebuah kewajiban. Satu hal lagi, di mana kita juga diinstruksikan untuk beribadah dari rumah. Saudara-saudaraku, bagi kita orang beriman, beribadah itu tidak mengenal tempat. Jadi tidaklah gelisah, tidaklah berat, tidak menjadi beban bagi kita kalau dikatakan beribadah dari rumah. Ketika masjid untuk sementara tidak maksimal kita gunakan, seperti sholat berjamaah Jumat tidak kita laksanakan, tarawih pun yang biasa kita laksanakan pada tahun ini kita laksanakan di masjid. Memang sedih rasanya, berat rasanya bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan kita, di mana kita bisa mendengar teriakan anak-anak kita di masjid berlalang gembiranya mereka menyambut Ramadan. Bagaimana kita bertemu dengan saudara-saudara kita, sua kita, bersalaman kita, begitu indahnya keakraban, silaturahim kita begitu erat, begitu terasa khidmatnya kita di masjid pada saat bulan Ramadan. Selesai tarawih kita bercengkrama, selesai tarawih kita darah dan sebagainya. Subhanallah, luar biasa. Pada saat ini sangat berbeda momennya. Pada saat ini kita memang harus, baik kita sebagai seorang yang memang hidup di negara yang punya peraturan dan kita patuhan pada pemerintah kita ikuti. Tapi juga kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala punya kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan khawatir bahwa sekali lagi ibadah kita tidak hanya ditutupi, tidak hanya dilingkupi, dibatasi oleh yang namanya sebuah bangunan berdasar masjid. Ketika diinstruksikan beribadah dari rumah, mari kita patuhi itu demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan semua masyarakat kita dan umat manusia di dunia ini. Mari kita patuhi. Itu semua tidak mengurangi dari kualitas kita, bahkan juga kuantitas kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu dan sampai sekarang kita mungkin masih terngiang di telinga kita, baiti jannati, rumahku adalah surga. Sekarang mungkin kita bisa membuat ungkapan sendiri, baiti masjidi, rumahku adalah masjidku. Sekarang aktivitas di masjid, mari coba kita laksanakan di rumah. Apa sih yang berbeda dari rumah dan masjid? Semuanya pun sebuah bangunan, yang berbeda hanyalah kegiatan. Kegiatan-kegiatan di masjid kita pindahkan ke rumah. Apakah tidak bisa? Bisa, semua kita lakukan. Apa salah satunya? Biasanya di masjid berkumandang azan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendengar kumandang azan dari masjid dan musola-musola kita pada saat ini. Alhamdulillah, azan tidak dilarang. Artinya diperbolehkan, silakan kumandangkan azan. Kita masih mendengar azan. Kalau pada saat kita ada di masjid, maka kita segera melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika azan berkumandang kita di masjid, segeralah kita ambil air wudu, kita sholat.
Ketika di masjid kita berjamaah, di rumah pun kita bisa berjamaah. Ajak istri kita, ajak anak kita, mari kita sholat berjamaah. Bapak sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah tersebut, beliau akan menjadi imam, mengimami anak dan istri. Subhanallah. Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah pun belum ada masjid. Belum ada masjid. Rasulullah bangun masjid sebagai pusat dari kegiatan-kegiatan umat Islam. Jadi tidak ada halangan apabila masjid itu kita ditutup, kita bisa mendirikan rumah kita sebagaimana. Salah satunya sholat berjamaah. Sholatlah berjamaah. Kaifiyah sholat berjamaah di masjid sama saja dengan kaifiyah sholat berjamaah di rumah. Bahkan fadilahnya pun sama. Ketika di fadilahnya itu menjadi 20 derajat ataupun lebih sama. Cuman mungkin yang berbeda, langkah kita memang tidak terlalu jauh untuk menuju masjid. Tapi ibadah kita dihitung sebagai salat berjamaah, ya salat berjamaah. Jadi ketika azan berkumandang, kita salat berjamaah. Itu menjadi tempat di mana aktivitas masjid pindah ke rumah. Yang kedua, pada momen bulan Ramadan, kita mungkin buka puasa atau iftar di masjid bersama-sama dengan saudara-saudara kita, bersama-sama dengan jamaah masjid. Apakah tidak bisa itu? Kita bisa. Sekarang cuma berbeda siapa yang ikut berjamaah. Kita berbuka puasa bersama keluarga, ajak anak kita, istri kita. Kita munajat pada saat itu setelah berbuka puasa, karena itulah waktu yang dimana Allah ijabah doa kita. Kita bisa berbuka puasa berjamaah juga, berbuka bersama juga. Itu bisa kita lakukan. Tadarus dimanapun bisa, tidak hanya di masjid. Kita pun bisa bertadarus di rumah. Maka jadikanlah rumah kita itu sebagai tempat ibadah kita. Baiti masjid. Rasul mengatakan, jangan kau jadikan kuburan sebagai masjid, tapi juga jangan kau jadikan buyutakum maqabir, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah kamu sebagai kuburan yang enggak pernah kamu mengaji di dalam rumah kamu, enggak pernah kamu sholat sunnah dalam rumah kamu, enggak pernah kamu membina, mendidik atau ta'lim rumah kamu. Tidak, saat inilah kita lakukan itu semua. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Jadikanlah sekarang rumah kita sebagai masjid kita. Ibadah-ibadah kita yang dilakukan di masjid sekarang kita pindahkan di rumah. Insya Allah pahala yang kita dapatkan dengan ibadah di masjid insya Allah tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan di rumah. Mungkin dengan apa yang kita lakukan pada keluarga kita menambah keharmonisan kita pada keluarga. Kita sebagai kepala keluarga pun mungkin akan lebih dekat kepada anak-anak, mungkin akan lebih menunjukkan bahwa kepemimpinan sebagai seorang bapak, apa sebagai seorang ayah, lalu juga kita sebagai seorang imam nanti. Oh, sholat di masjid ada sholat tarawih. Apakah tidak bisa kita sholat tarawih di rumah? Bisa kita sholat tarawih di rumah. Kita berjamaah. Suami sebagai seorang imam, istri makmum, anaknya makmum. Bisa kita kerjakan. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Maka janganlah mengurangi aktivitas ibadah kita karena hanya disebabkan dengan masjid itu ditutup untuk sementara. Kita bisa. Sholat yang lain pun bisa. Qiyamul lail kadang-kadang kita di masjid, kita pun bisa qiyamul lail. Bahkan lebih utama kita qiyamul lail di rumah. Lebih afdal kita di rumah qiyamul lail. Kita bangunkan istri kita, kita bangunkan anak kita, kita qiyamul lail, kita berjamaah. Masya Allah. Dari mulai kita buka mata kita untuk makan sahur, lalu kita buka sahur bersama, sahur berjamaah, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tadarus, semuanya di rumah. Bagaimana tidak keharmonisan kita, bagaimana tidak keterikatan kita antara seorang suami dengan istri, antara ayah dengan anak-anaknya, itu menjadi ikatan yang sangat luar biasa. Ikatan dengan ikatan ilahi, ikatan ibadah yang akan muncul nanti pada saatnya, bahwa semua yang kita lakukan adalah dijalani berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kondisi macam ini jangan menjadikan kita sulit, kita senang. Jangan menjadikan kita merasa resah. Kita pada saat ini justru merasa senang, merasa bahagia. Umur kita sampai pada bulan Ramadan, kita nikmati Ramadan. Maka untuk pada saat ini, jadikanlah baiti masjidi, rumahku adalah masjidku. Mari
kita lakukan apa yang kita lakukan di masjid. Masjid harus bersih, rumah kita pun harus bersih. Masjid harus harum, rumah kita pun harus harum. Jadi apa yang kita lakukan di masjid, bahwa masjid itu harus indah, cakep, masjid itu harus bersih, maka di rumah pun harus macam itu. Maka marilah kita jadikan baiti masjidi, supaya ibadah Ramadan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.